Desi. Iya. Halo, Mbak Karen. Halo. Yes, Mas. Sudah share langsung di galeri ya. Bisa mulai kalau Mas Kram memulai. Oke, sebentar. Bentar ya. Halo? Oh ya. Oke. Oke, halo teman-teman semua dari 5x6. Terima kasih sudah bergabung dalam 5x6. Halo? Ya, kita akan membagikan atau sharing mengenai sustainability. Itu adalah movement yang akan mengenai isu-isu mengenai sustainable atau activity atau produk yang kita akan coba sampaikan bersama teman-teman. Ada 6 inspiring figure di sini yang akan kita hadirkan. Nanti teman-teman akan belajar bersama. Kita akan di sini akan sharing bersama. Dan acara ini merupakan kolaborasi bersama antara Home dan Guari Galeri. Guari Galeri sendiri adalah independent bookstore yang terletak di Pasar Santa yang menyuguhkan photobook, visual book yang sudah banyak
banyak mensupport para emerging artis, fotografer, dan seniman-seniman lainnya. Dan Home sendiri adalah independent bookstore yang terletak di Yogyakarta yang juga memfasilitasi teman-teman untuk bisa berkarya dan memperlihatkan hasil karya-karyanya dalam bentuk visual atau buku desain. Dan untuk yang pertama, mungkin nggak salah lama-lama, mungkin kita akan memberi kesempatan buat pembicara pertama kita, yaitu dari teman sayur, yaitu Mas Anggara Mahendra. Halo Mas Anggara. Halo semua, Mas Gram, apa kabar? Baik, salam kenal Mas Angga. Mungkin saya akan jelaskan sedikit mengenai teman sayur dan Mas Anggara sendiri. Mas Anggara akan memperkenalkan produk sayuran, buah, tempe, dan jajanan lokal hasil kolaborasi teman sayur dengan petani dan pengrajin dari desa. Semua hasil produk dikemas dan di-rebranding oleh teman sayur dengan memaksimalkan penggunaan kemasan ramah lingkungan. Nah, yang saya tahu teman sayur sendiri ini baru ikut acara di pasar-pasaran ya Mas Angga ya, kalau nggak salah ya? Pasaran juga di Rumah Seminyak, sempat diundang juga sama mereka. Nah, ya itu kebetulan sangat mencuri perhatian ini, Mas, teman sayur ini sangat menginspiring. Nah, makanya kita hadirkan Mas Angga dan teman-teman dari teman sayur untuk mungkin bisa sharing mengenai visi dan apa sih teman sayur itu. Nah, silakan Mas Angga, saya persilakan untuk bercerita. Terima kasih. Makasih Mas Gram. Sebelumnya perkenalkan saya Angga. Kalau saya bahasa kerennya co-foundernya dari teman sayur. Untuk foundernya, sini dulu sebentar. Ini foundernya, si Christina, karena Halo. Karena dari bermula awalnya teman sayur. Sambil saya share juga screen ya tentang materinya. Kita selalu kasih salam ke teman-teman salam dari kebun karena kita sering banget di kebun semenjak jualan sayur ini. Christina ini aslinya dari Kelungkung, dia juga punya paman di Asagoblek dan dari kebun petani di situ. Pada akhirnya muncullah ide teman sayur itu. Bisa diceritain juga, Chris? Langsung lanjut aja. Ya, sambil ya. Jadi teman sayur ini kita menamakan teman sayur ini karena kami suka banget berteman. Karena selain berteman itu juga kita bisa akan sosialisasi juga kita suka banget. Kita senang banget ya ketemu dengan jalan-jalan ke kebun juga. Pada akhirnya menjadi sebuah bisnis dan akhirnya nyambung ke sosial itu juga karena dari sana kita banyak bersosialisasi dengan banyak teman-teman baru, petani, dengan pelanggan, dan juga kita bisa mengedukasi ke pelanggan juga dan juga ke petani. Jadi kayak sama-sama gitu ke pelanggan kita bisa menceritakan apa sih yang terjadi di bawah di hulu dan bagaimana pertanian itu dan juga permasalahan-permasalahannya mereka yang biasanya jarang banget diekspos atau mungkin hanya sesekali aja tapi nggak yang terlalu dekat karena biasanya orang yang menceritakan bukan orang yang dekat dengan petani misalnya. Jadinya berhubung pelanggan dengan petani yang kita adalah orang tengah-tengahnya, kita bisa menceritakan dengan lebih dengan bahasa yang lebih sederhana gitu juga. Dan kedepannya memang sampai sekarang kita selalu berusaha untuk mencari bagaimana mengemas, bagaimana membuat pertanian sendiri pun lebih ke selaras alam juga. Kita banyak berkolaborasi dengan teman-teman baru dan kami yang nggak ngerti pertanian pada akhirnya jadi belajar atau sedikit-sedikit juga gitu bagaimana pertanian juga yang selaras alam. Dan kenapa namanya teman sayur? Karena kami juga suka sayur, terus nambah teman juga.
sederhana karena pelanggan juga nggak pernah kami anggap sebagai benar-benar pelanggan yang seperti raja, tapi kami setiap kali ada orang baru yang masuk di WhatsApp, apa ya, pada akhirnya banyak juga yang menjadi teman gitu. Dan selain itu juga sayur, kita punya produk-produk turunannya yang juga kami anggap sebagai teman-temannya sayur. Ada jajanan, ada gula aren, garam, minyak kelapa, tempe, dan lain-lainnya. Dan dengan teman sayur ini juga kami suka banget bercerita tentang bagaimana sih pertanian dan juga bagaimana pelanggan itu melihat kondisi pertanian yang kadang-kadang juga pada akhirnya jadi ada obrolan baru lagi dari situ, dari obrolan perspektifnya pelanggan dan juga perspektifnya petani yang kami ceritakan ke pelanggan juga atau teman-teman. Dan dari teman sayur pada akhirnya kami yang dulu sering banget kesel, kok bisa sih harga di petani itu murah banget, tomat cuma 500 per kilo gitu, bahkan sampai dibuang-buang. Setelah 2 tahun menjalani ini, ngobrol sama paman, ngobrol sama tetangga-tetangganya, ngobrol dengan teman-teman yang punya bisnis berhubungan dengan sayur, dan juga yang lain-lainnya, pada akhirnya kami mulai mengerti permasalahannya seperti apa. Kayak gitu. Dan sistemnya pre-order kami semuanya, saya Instagram tanggal berapa akan ada pengirimannya, lalu H-1 dipanen, dan hari H kami akan kirim dengan kurir online atau kurir dari kami juga, yang biasa teman-teman juga yang sekarang ini lagi bermasalah dengan pekerjaannya, yang beberapa ada yang nggak dapat pekerjaan juga. Nah, ini kebun pertama, waktu kami panen pertama 2018, panen kentang. Kami buka order ke Facebook, iseng-iseng aja, nama teman sayur belum ada. Terus ternyata pesanan pertama sampai 100 kilo gitu. Pada akhirnya kami terus buka order lagi, dan akhirnya kami pikir, kayaknya coba diseriusin, lucu juga ya. Akhirnya milih nama jadilah teman sayur. Ini Meluh Mare sebelah kiri, dan kanan Pak De Mare, Bibi, dan pamannya Kristina. Situasi di kebun dari yang cuma dari kebunnya paman pada akhirnya ke kebun tetangga juga, teman-temannya paman, terus bagi kita ngobrol-ngobrol juga, dan kita menceritakan bagaimana produk-produk itu ada saja yang imperfect seperti ini, tomat yang dempet tapi sebenarnya kualitasnya bagus, cuman mungkin buat sebagian orang nggak masuk, nggak sempurna, terus nggak layak jual kayak gitu. Nah, kami masih ambil dan mengedukasi customer dengan cara ini. Kurang lebih kegiatannya. Dan di petani sendiri biasanya banyak sekali buah-buahan atau sayur-sayurannya reject, biasanya dikasih makan sapi. Kalau bahasa kerennya buat mereka BS. Bang. Mas Angga, maaf, sudah habis waktunya. Oke, sip. Sorry. Karena hanya 5 menit ya, jadi maaf sekali. Tapi apa namanya, langsung dicepetin aja. Aja. Oke. Juga. Oke. Ada minyak kelapa, gula pedawe, gula aren, stroberi jadi selai, jajanan. Kegiatan kami juga ada pasar-pasaran, dan ada beberapa Sunday market juga. Oke. Dan ini kami. Oke. Makasih Mas Angga. Apa namanya, bagi teman-teman yang ingin memberikan pertanyaan bisa tulis nanti di kolom komentar, nanti saya akan coba membacakan ininya ya, pertanyaan dari teman-teman untuk para narasumber. Mungkin saya mau bertanya dulu ke Mas Angga terhadap konsep ini, tentang konsep teman sayur. Yang saya lihat bahasa visual atau foto-foto yang ditampilkan juga cukup menarik ya Mas ya. Maksudnya artinya pendekatan visual itu juga salah satu faktor yang bisa saya pikir menstimuli orang untuk interest juga kan terhadap konsep apa yang kita sampaikan di teman saya. Dan saya lihat sangat persuasif sih Mas, jujur. Meskipun saya nggak terlalu mendalami tentang dunia agrikultur, tapi ketika melihat apa yang disampaikan oleh teman-teman melalui bahasa visual, khususnya di Instagram ya, atau foto-foto itu sangat-sangat menurut saya menarik sih ya. Karena saya memang orang visual, jadi
itu tanpa harus berkata-kata tapi visual itu sudah cukup bercerita gitu Mas. Kalau bahasa itunya. Itu memang sudah dikonsepkan dari awal atau bagaimana Mas dalam ininya, dalam proses komunikasi itunya sendiri? Sebenarnya jalan begitu aja karena Chris dan saya suka bercerita dan kebetulan saya bekerja sebagai fotojurnalis di media karena untuk fotojurnalis Sepas, jadinya di Instagram saya suka bercerita dan di sini saya banyak banget punya cerita-cerita tentang pertanian yang pada akhirnya ya udah kami aja di situ gitu dan nggak mengharapkan ekspektasi apapun, hanya pengen bagaimana orang-orang lebih banyak itu tahu tentang bagaimana sih kondisi pertanian di skup yang sangat kecil yang justru dari paman kami, bibi kami, dari keluarga kami seperti itu. Jadi perspektif itu aja pada akhirnya kami ceritakan aja, mau dengan mereka, ngopi bareng lah, kayak gitu-gitu. Oke. Dan lanjut. Jadi itu juga jadi kuat juga karena ada kedekatan personalnya jadi ya. Betul. Itu elemen yang menurut saya aspek yang cukup penting Mas. Dan itu bagus, dan saya pikir teman saya sudah mendeliver itu dengan baik sih Mas. Kalau menurut saya secara pribadi ya. Secara pribadi, dan kalau boleh tahu respon dari teman-teman yang mungkin baru tahu tentang teman saya itu sendiri kurang lebih seperti apa Mas? Artinya secara potensial bisnis atau secara brand itu sendiri. Coba dijawab, please. Ya, kalau untuk potensial bisnisnya dari teman-teman sebenarnya mereka melihat ini sebagai hal yang menarik ya, karena sebagian besar justru melihat teman saya itu tidak hanya sekedar bisnis, nggak hanya sekedar jualan sayur. Nggak hanya sekedar jualan sayur, karena kadang-kadang yang menurutku akhirnya terbukti dengan respon bahkan pelanggan baru yang belum terlalu kenal. Kadang-kadang kami ada keterlambatan karena panennya agak telat dan sebagainya, dan mereka memaklumi itu semuanya gitu. Oh, sorry ya, ini baru panennya selesainya agak malam dan baru selesai dibersihkan, dia agak packing, jadinya waktu ada yang harus kami kirim di hari itu juga, mereka juga memaklumi gitu. Oh ya, nggak apa-apa Mas, pelan-pelan aja gitu. Jadinya pada akhirnya tidak hanya bisnis aja gitu, tapi kalau secara potensial bisnisnya menurutku lumayan ada banyak feedback yang bagus ya, kayak pertama ada ngajakin kolaborasi, terus kenapa nggak coba memberikan ide-ide baru lagi tentang teman sayur, harus diapain lagi, lebih ke arah gimana nih untuk dibuat lebih baik lah ke depannya gitu. Oke Mas Angga, terima kasih. Kita berlanjut ke narasumber selanjutnya. Terima kasih Mas Angga dan baik. Oke, untuk narasumber selanjutnya kita menuju ke Mbak Buki Prima Putri dari Ranah Bumi. Ya, halo. Halo, Mbak Buki. Ya, Oke, sehat-sehat. Oke, ya, sehat juga. Saya akan cerita sedikit mengenai Mbak Buki. Oke, Mbak Buki akan berbagi tentang ruang ekonomi kreatif ramah lingkungan yang merupakan salah satu bentuk intervensi sosial kepada warga Prawiro Taman, Yogyakarta, untuk mewujudkan kampung kota mandiri, pangan, dan berkesadaran lingkungan. Oke? Ya. Oke. Waktu dan tempatnya saya persilakan buat Mbak Buki bercerita. Perkenalkan, saya Buki dari Ranah Bumi, toko kelontong terkurasi di Prawiro Taman, Jogja. Nah, jadi Ranah Bumi ini apa? Ini agak susah ya ternyata sliding-nya. Ya, jadi Ranah Bumi ini apa? Ranah Bumi ini adalah ruang ekonomi kreatif ramah lingkungan. Kita juga merupakan intervensi sosial yang kita lakukan ke warga Prawiro Taman Jogja untuk mewujudkan kampung kota mandiri pangan dan berkelanjutan. Ini juga adalah salah satu wadah yang kita ingin wujudkan sebagai tempat tinggal sebetulnya, tempat tinggal kita dan wadah kita untuk menjalani gaya hidup yang ramah lingkungan.
Maksudnya adalah karena kan kita pernah ada di satu tempat gitu ya, sama-sama waktu itu kita berlima dari dan 6 sekarang dan berdelapan, kita semua pernah mengalami gaya hidup berkelanjutan di desa di daerah Bali gitu. Dan kita ingin melanjutkan kembali pengalaman itu gitu. Ini kayaknya hilang ya semuanya. Ya udah nggak apa-apa. Jadi coba diulang lagi deh. Sebentar. Oke. Nah, kalau ranah buminya sendiri ini pada akhirnya menjadi tokoh kelontong itu adalah karena kita melakukan observasi sebelumnya gitu di daerah situ. Bagaimana sih sebetulnya yang dibutuhkan, apa aja sih yang dibutuhkan di masyarakat setempat, apakah sebetulnya mereka butuh tokoh kelontong apa enggak waktu itu gitu. Dan setelah ada triggernya, pasar Prawiro Taman waktu itu direlokasi, akhirnya kami pikir ini ternyata relevan, dan begitu ditanya ke masyarakat setempat, mereka ternyata memang membutuhkan tokoh kelontong. Nah, tapi intervensi kita adalah kita tidak menjual produk-produk yang yang menggunakan kemasan gitu. Akhirnya masyarakat setempat harus mulai beradaptasi nih dengan cara baru, yaitu menggunakan membawa wadah sendiri atau menggunakan kemasan-kemasan yang lebih ramah lingkungan gitu. Ini kelihatannya visualnya nggak bisa, ya udah saya ngobrol aja di sini sama kalian ya teman-teman gitu. Nah, jadi mungkin bisa sekalian ini aja kali ya, bisa sekalian tour aja kali ya, biar bisa melihat gitu langsung. Nah, jadi toko kelontong yang ada sekarang ini pada akhirnya membantu teman-teman untuk mengerti apa sih gitu sustainable lifestyle, sustainable living itu seperti apa gitu. Karena teman-teman di sini mungkin banyak yang belum mengerti apa sih sustainable living gitu. Nah, ini dia. Ini ya. Tuh, yang kita jual adalah produk-produk petani, artisan, atau produsen yang ada di sekitaran Jogja. 60% sampai 70% ada di Jogja, dan kemudian 30%-nya ada di sekitaran Jogja atau masih di Indonesia, dan 10%-nya ada dari impor juga. Nah, teman-teman bisa ngelihat kalau yang ada di sini tuh sebetulnya apa yang ada di sekitaran Jogja aja, kayak misalnya kita melihat ini nih, kayak misalnya rak-rak yang ada di sini itu kan kita pakai dari tetangga sebelah gitu. Kita tidak berusaha untuk pada akhirnya bikin atau mendesain hal-hal yang baru gitu, tapi kita pakai apa yang ada, mengikuti dari prinsip-prinsip atau asas-asas sustainability yang sudah ada gitu. Terus kemudian kami juga berusaha untuk gimana sih caranya supaya teman-teman ini bisa mulai menjalani gaya hidup yang sama dengan kita gitu. Ya sudah, akhirnya kita ada tempat ngobrol nih di sini gitu, ada tempat buat bisa ngobrol-ngobrol bareng kalau misalnya ada yang mau nanya tentang sustainability itu seperti apa. Dan ada buku-buku yang bisa teman-teman pakai atau yang bisa teman-teman pinjam dan baca kalau misalnya memang mereka membutuhkan referensi terhadap si sustainable lifestyle ini, kayak gitu kira-kira. Kemudian kenapa sih kami memilih sustainable lifestyle? Karena kami sudah merasakan apa sih sustainable atau gaya hidup yang selaras alam itu bahagianya kayak gimana gitu. Jadi kami merasa bahwa ini adalah gaya hidup yang paling relevan buat kami gitu pada saat ini. Gitu. Itulah kenapa kami memilih untuk menjalani gaya hidup yang selaras alam, tapi tetap ada unsur tetap ada unsur bisnisnya supaya berkelanjutan secara ekonomi juga. Kira-kira kayak gitu. Kira-kira kayak gitu, Mas Bram. Mungkin kontennya nggak bisa di-share ya. Sayangnya, jadi tadi random banget tuh ngobrolnya. Gitu kira-kira. Oke, Mbak Kuki, nggak apa-apa. Tapi menarik apa yang disampaikan, dan kita bisa room tour tadi. Awalnya kita pengen menghadirkan room tour tadi. Mbak Kuki udah sempat sharing juga. Ya. Biar pendekatannya juga berbeda ya, tidak hanya presentasi, tapi juga ada experience ya, Mbak ya. Nah, ya. Saya sudah beberapa kali datang ke tempatnya Mbak Buki di Ranah Bumi. Nah,
memang saya merasakan suasana yang berbeda ya. Maksudnya meskipun saya bukan mungkin belum kali ya, belum menjadi sustainable people atau apa, tapi saya merasakan kehangatan di sana, Mbak. Artinya proses diskusi, sharing, bagaimana begitu welcome-nya teman-teman Mbak Buki dan teman-teman di sana yang membuat orang menjadi memberi ruang tumbuh gitu, Mbak, saya pikir ya. Dan itu sangat menarik dan itu dibutuhkan sekali sih saya pikir. Dan kalau boleh tanya, kira-kira apa sih titik di mana akhirnya Mbak Buki ke titik pengen menjadi sustainable itu, di mindset itu gitu. Itu titik di mana Mbak Buki gitu. Ada satu momen di mana ada pertanyaan besar di dalam hidup gitu ya. Saya ini tinggal di peradaban yang seperti apa ya gitu. Kenapa sih kok segala sesuatu itu kayaknya kurang membahagiakan gitu. Misalnya kayak ada di kota, kita kayak terputus dengan alam gitu kan. Alam itu hanya sebagai objek yang kita nikmati untuk kebutuhan kita sebagai untuk liburan misalnya gitu. Tapi kita nggak pernah punya komunikasi yang dalam terhadap alam kayak gitu kan. Jadi besarnya adalah peradaban seperti apa yang saya hidupi saat ini dan peradaban yang seperti apa yang ideal sebetulnya gitu. Akhirnya saya melakukan riset beberapa kali menuju ke tempat-tempat atau menemui tokoh-tokoh yang menurut saya menjalani gaya hidup seperti itu gitu. Ketemu salah satunya ada di Rumah Intaran itu dan kemudian kurang lebih semua yang saya butuhkan ada di sana dan dari situlah saya mulai mengadopsi apa yang sudah kita dapat di sana ke tanah bumi. Kira-kira kayak gitu. Oke, dapat informasi mengenai Rumah Intaran itu apakah nyari sendiri atau ada referensi dari teman seperti itu? Dari teman sih, dari hasil riset dan nyari-nyari ada yang mereferensikan, coba aja ke sana gitu. Oh, sip. Jadi buat teman-teman yang pengen belajar atau pengen tahu tentang sustainable bisa artinya bisa belajar juga Mbak ya di sana ya. Boleh, iya bisa datang ke sana. Oke. Makasih Mbak Buki waktunya. Thank you. Kita akan berlanjut ke narasumber selanjutnya yaitu Mbak Desi Esterina dari Crash Cross. Halo Mas Gram. Hey. Long time no see nih Mbak Desi nih. Iya, terhalang pandemi. Sekarang di Ambarawa, Mbak? Di Ambarawa, ya. Oh, siap. Ya, siap. Oke, kita jelasin sedikit tentang Mbak Desi. Mbak Desi adalah pendiri Crash Cross, founder Crash Cross yang gemar bermain dengan limbah, plastik, dan desain. Oke. Nah, kalau nggak salah, saya ingat cuma flashback sebentar ya Mbak Desi. Kita ketemu di pameran, betul, di Expo ya. Kita ketemu ya. Nah, itu ketika melihat produknya Crash Cross ini juga cukup menarik karena menawarkan sesuatu yang berbeda dari hasil timbahan plastik dan direspon menjadi sebuah desain yang menarik saya pikir gitu. Nah, untuk lebih lanjutnya mungkin kita bisa berikan kesempatan buat Mbak Desi bercerita lebih lanjut tentang Crash Cross itu sendiri. Silakan Mbak. Oke, terima kasih waktunya Mas Gram, Mbak Ari dari gue Ari. Salam kenal buat teman-teman semuanya. Waktunya singkat, perkenalan aja sih. Saya dari Crash Cross. Crash Cross itu sesimpel sebenarnya usaha aja sih, sebuah bisnis yang menjual produk dari plastik. Tapi bedanya adalah plastiknya itu kita pilih dari limbah plastik. Jadi 100% limbah, kalau misalkan ada yang mau lihat silahkan datang untuk membuktikan mungkin ya, maksudnya benar-benar limbah atau enggak. Dan bedanya juga kita mengerjakannya bersama dengan warga sekitar. Dan bahkan sebelum pandemi kemarin, maksudnya kita sampai bisa mengembangkan ke beberapa warga lokal, kayak misalkan di Cigudeg di daerah Bogor, terus ada di Bojonegoro sama Tuban, sama ibu-ibu juga. Kebanyakan sih ibu-ibu, karena biasanya yang bisa crafting itu kebanyakan ibu-ibu, tanpa menutup kemungkinan dengan yang lainnya. Nah, untuk gambaran aku share screen sebentar, mungkin ini Instagram kita sebenarnya untuk melihat produk, karena kan kalau aku ngomong oh ya limbah plastik dirubah jadi tas gitu, ada beberapa yang mengira maksudnya yang bungkus sasetan itu yang dianyam-anyam, tapi kita mengolahnya dengan kebetulan basic saya ada di desain. Jadi gimana sih? Oh, waktu itu juga dapat satu mata kuliah yang namanya inovatif kreatif. Jadi dengan material yang biasa, yang apa adanya, yang maksudnya kadang-kadang kita melihat itu sepele, terus kayak limbah terbuang dan macam-macam, tapi gimana caranya kita bisa ngolah lagi dengan teknik apa nih, dengan bentuk apa dan lain-lain.
Sehingga jadi satu produk baru lagi yang punya value dan durability. Ini contohnya beberapa produk kita kayak gitu. Nah, terus bedanya juga kita di sini itu kan mengerjakan bareng sama beberapa ibu-ibu, terutama sih di sekitar Ambarawa. Ini Tante Meme namanya, ini Mbak Sumi. Ini pengolahan plastiknya, nah ini dirajut. Oke. Nah, terus untuk gambarannya, jadi biasanya kita ngolah jadi rajutan crochet seperti ini, yang kemudian nanti kita jahit bersama-sama dengan misalkan material lain kayak kain atau kulit dan lain-lain, itu jadi satu produk tas biasanya. Kalau di Crash Cross sendiri, kalau teman-teman buka websitenya, itu produk yang kita ready untuk dibeli retail itu memang kebanyakan tas gitu. Tapi kadang-kadang kita juga menyediakan produk-produk yang nggak retail, misalkan sesimpel ini kan juga dari kresek yang kita press gitu untuk souvenir-souvenir yang lebih terjangkau misalnya. Jadi kalau ada yang nanya, harga sekian bisa nggak? Bisa, kita bikinin. Harga mahal? Oh bisa, di atas 1 juta? Bisa banget gitu. Jadi sesuai permintaan, karena intinya bagaimana kita mengolahnya gitu aja sih. Selama customer oke dan kita merasa oke, ya udah kita kerjakan. Nah, ngomong-ngomong selain tas, itu sebenarnya kita punya hobi juga untuk mengolah. Jadi kayak bermain-main aja sih, nggak usah yang terlalu serius gitu. Kayak misalkan pernah bikin produk-produk workshop. Ini tuh dari limbah plastik juga yang dililit-lilitkan gitu, terus jadi wall decor kecil. Terus misalkan ini sesimpel untuk menggantikan benang aja sih. Jadi kita sulam untuk satu motif yang kamu suka, bikin di rumah buat hiasan sendiri, atau misalkan kayak gini gitu. Ini kan dari plastik, dan kita biasanya memilih teknik yang sederhana tapi menghasilkan desain yang simpel. Kenapa sederhana? Karena kan kita berhubungan dengan ibu-ibu yang kadang-kadang tuh mereka belum punya skill untuk join ke kita. Jadi untuk ngajarin tuh gampang, dan produk yang dihasilkan bisa lebih maksimal gitu loh. Terus ada juga kita pernah bikin lampu tidur kayak gini. Ini kalau dinyalain kayak gini. Nah, coba kita matikan lampunya. Nah, kayak gini. Jadi bisa buat teman tidur gitu. Nah, ini dibuatnya juga ada beberapa mix material sih, kayak misalkan bagian atas itu aku pakai kayu aja sih, kayu-kayu. Kalau bisa dapat yang kayu limbah better, kalau enggak ya masih ada beberapa yang baru. Terus bagian tengahnya aku pakai botol plastik bekas, terus yang bagian putihnya ini kresek. Jadi intinya gimana kita bisa bermain-main dengan material apapun sebenarnya. Cuman kebetulan kalau Crash Cross fokusnya ke plastik, ya udah sih plastik aja gitu. Memaksimalkan teknik dan hasil karya itu aja. Mungkin gitu aja perkenalan dari Crash Cross. Kalau teman-teman mau cek di website, mungkin yang tersedia hanya produk tas untuk retail. Tapi kalau misalkan ingin tanya-tanya lebih lanjut untuk produk-produk lainnya atau produk-produk untuk workshop atau wholesale souvenir dan lain-lain, bisa langsung aja japri sih. Bisa ke aku, bisa ke DM Instagram gitu. Oke Mbak Desi, terima kasih penjelasannya. Menarik. Produk tadi buat produk tas, produk lampunya itu baru ya? Lampunya baru ya kayaknya ya? Sebenarnya udah lama, cuman itu materi untuk workshop. Oh, materi workshop. Okay. Soalnya kalau di pameran nggak ada ya lampu ya? Nggak ada. Nggak semuanya dibawa sih. Iya. Tapi memang dari awal saya ngelihat produk Crash Cross itu memang sudah sangat menyita perhatian juga, soalnya menarik. Dan kalau boleh tahu Mbak, ya tadi mungkin kembali ke tadi saya bilang itu ya, apa sih yang membuat akhirnya Mbak Desi selain dari tadi yang mendapat mata kuliah inovatif kreatif tadi ya? Nama mata kuliahnya. Itu kan artinya secara technically ya, secara akademik, tapi dari panggilan jiwanya itu apa yang benar-benar itu yang mengubah mindset itu apa Mbak kira-kira yang dari Mbak Desi sendiri? Maksudnya kenapa akhirnya memutuskan plastik gitu? Jadi pertama kondisi sih. Jadi pada waktu itu kan masih di kos, terus
biasanya kan ngumpulin kresek kalau kapan-kapan dipakai lagi gitu loh maksudnya. Nah, akhirnya numpuk. Terus waktu itu memang terpanggil untuk bikin karya, maksudnya supaya bisa punya usaha sendiri gitu loh, nggak ikut orang atau mungkin ngelanjutin usaha orang tua doang kayak gitu. Dan sebenarnya waktu itu banyak pilihan, kan biasa kalau teman-teman mungkin baru lulus kuliah atau masih kuliah itu punya banyak hobi, punya banyak kegiatan, dan semuanya seru. Dan kadang-kadang kan kita bingung kita mau yang mana ya gitu. Tapi pada akhirnya ketika aku mikir kalau aku nggak mutusin untuk memilih salah satu akan nggak maksimal, aku nggak fokus dan semuanya malah nggak punya karakteristik atau diferensiasi sama karya lain lah maksudnya gitu. Terus akhirnya yaudah aku pilih salah satu, plastik, karena toh juga itu isu yang nggak cuma nasional tapi udah global gitu loh. Jadi oke, di sini aku bisa mencoba sesuatu, aku pilih mau jatuh bangun ya tetap aku ngelihatnya ke arah situ, anggapannya gitu. Oke. Sama terakhir sebelum kita berpindah, dari pemerintah Kota Ambarawa sendiri ada ini nggak, perhatian atau gimana? Artinya pemerintah tahu atau bagaimana? Tahu. Juga akhirnya kan tetap pemerintah itu tahu, cuman nggak cuman di Ambarawa sih. Akhirnya itu kemarin kita dibantu sama Kabupaten Semarang, udah kenal sama kita sampai ke provinsi juga. Ya ada beberapa bantuan juga, pandemi juga. Jadi nggak memandang sebelah mata juga sih. Kita berjuang, mereka membantu, ya udah. Pokoknya Ambarawa proud ya Mbak? Iyalah. Ini ada orang Ambarawa kayaknya di sini. Renal tuh kayak. Aduh, banyak itu. Banyak supporter tuh kayak Ambarawa. Tapi emang saya akuin saya juga bangga sama Ambarawa ini. Teman-teman Ambarawa. Mana? Keren. Mas, kalau bangga tuh main ke sini, Mas. Nanti setelah pandemi nanti kita. Iya. Ya, thank you Mbak Desi. Thank you. Oke, teman-teman, kalau tadi saya sampaikan juga kalau ada yang mau mengirimkan pertanyaan, silakan tulis di kolom chat. Nanti saya akan coba bacakan apa yang menjadi pertanyaan teman-teman untuk para narasumber. Oke, untuk selanjutnya kita akan berlanjut ke narasumber keempat, yaitu Iyo Wu dari Studio Work. Oke. Ya, halo Mas Gram. Mana Mbak? Oh, halo Mas, akhirnya kita bertemu. Belum pernah ketemu ya. Tadi kayaknya harusnya ini nggak 5x6 sih, harusnya 10x6. Soalnya Mbak Vicky, Mbak Desi, Mas Anggara tuh presentasinya keren-keren. Waduh, iya nih. Memang ini harusnya 10x6 ya. Nanti kita sampaikan ke Mbak Karen, Mas. Nanti kita sampaikan ke Mbak Karen. Oke. Ya. Oke, saya cerita sedikit tentang Mas Iyo dari Studio Work sebentar. Oke. Studio Work adalah sebuah studio desain grafis dan produk yang berbasis di Jakarta, mengeksplorasi batas-batas kreativitas dengan bereksperimen melalui hal-hal yang ada di sekitar kita. Alam, manusia, budaya, dan lingkungan. Menjadi sesuatu yang segar dan kontemporer. Oke? Silakan Mas Iyo. Untuk mau sharingnya, silakan. Ya, thank you waktunya Mas. Jadi Studio Work itu kita ada di Jakarta, di Gandaria Tengah. Itu kita sih sejauh ini kita banyak kerjain di bidang exhibition, produk design, terus ada branding, terus lebih banyak ke event design sih sejauh ini. Cuman karena pandemi beberapa klien itu datang yang banyak di industri F&B gitu. Nah, terus hari ini saya akan sharing tentang apa yang udah kita lakukan in collaboration with nature. Jadi kita di sini berpikir gimana sih caranya kita dapat inspirasi dari alam. Soalnya kebanyakan desain grafis itu kan kerjanya visual ya. Terus visual yang didapat itu selalu dari internet, dari mana. Nah, itu kita mencoba keluar dari situ, kita mencoba melihat dari sekitar apakah ada unsur-unsur alam ataukah alam yang bisa menjadi inspirasi gitu. Jadi konsep yang kita pengen bangun itu jadi nature and design can be inspiration, dan kita ingin reconnect and bridging people with nature through design gitu. Jadi beberapa kerjaan yang kita hasilkan itu memang sering respon apa yang bisa kita kembangkan lewat alam.
Contohnya kayak ini jahe itu serbuk jahe seduh. Jadi ini waktu itu ibu-ibunya datang, Mas Iyo saya pengen dibikinin packaging, saya jualan jahe. Jadi sama pandemi gini kita juga banyak bantu UMKM kecil gitu untuk bisa lebih menampilkan produknya secara baik gitu. Nah ini packagingnya kita bikin dari pelepah serat batang pisang, terus kita bikin kertasnya, brandingannya ini kertasnya pakai serat pisang, terus hasil brandingannya juga kita ngerespon dari bentuk-bentuk jahe, terus packagingnya pun kita bikin yang ramah lingkungan karena kita pengen supporting juga sustainability karena kan emang sekarang lagi in banget dan digalangkan juga, dan sejauh itu sesuai dengan prinsip kita yang reconnecting with nature itu tuh kita sangat sejalan dengan itu gitu. Kemudian ini ada yang Mineral Cafe. Jadi Mineral Cafe ini ada cafe di Jakarta. Ini tuh rumah tua yang istilahnya kita redesign ulang lah sama arsiteknya gitu loh. Jadi semua furniture dan material yang ada di cafe ini menggunakan sisa-sisa bangunan yang ada di bangunan tua ini gitu. Jadi dari signage yang kita bikin juga dari plat besi sisa gitu yang udah berkarat gitu. Terus ada signage toilet dari plat besi juga. Terus bahkan smoking area dari batu kayak gitu. Dan material yang kita gunakan juga semua yang ramah lingkungan, seperti ini kertas recycle paper gitu. Nah, meja-meja yang dibikin juga di sini pakai daur ulang gitu. Jadi kayu bekas terus didesain ulang pakai material kayu sama plat besi dicat ulang. Terus jadi kayak meja-meja yang ada di kafe gitu. Jadi semua yang ada di kafe itu dari mulai branding sampai produk desain sampai arsitektur itu merupakan produk dari upcycling dari rumah tua itu gitu. Kemudian kita ada ngerjain Zen Jiwa juga. Zen Jiwa ini lebih kayak produk home and living. Ini candle. Nah, kita di sini berpikir bahwa kampanyenya adalah bahwa candle ini nggak hanya cuma buat wangi-wangian ruangan aja, tapi setelah dipakai candle-nya itu bisa dipakai buat wadah uang atau nggak wadah teh kayak gitu. Jadi emang kita nge-educate people buat upcycling project gitu loh. Nah terakhir ini ada Rupane Jamu. Jadi Rupane Jamu itu kita mencoba apa ya, kalau jamu itu kan dari bahan-bahannya dari kunyit, jahe, jeruk nipis dan sebagainya. Terus kita bikin pattern gitu dari jeruk nipisnya. Nah jeruk nipisnya itu dicap pakai tinta Cina atau nggak jahit, terus jadilah kurang lebih sekitar 30 pattern yang dibuat dari alam itu gitu, yang respon jamu itu. Nah, terus dari situ kita susun coba bikin pattern. Nah, pattern itu diterapkan ke produknya gitu. Jadi kayak ini ada wrapping paper, terus ada tekstil, ini kolaborasi sama tekstil designer untuk bikin kayak tekstil desainnya, terus ini ada postcardnya, kayak gitu sih. Kurang lebih. Jadi sebenarnya hal-hal yang kita hasilkan tuh banyak, cuman beberapa project yang disampaikan kali ini tuh lebih ngerespon tentang sustainability gitu, Mas Graham. Thank you. Oke, mungkin sebelum saya komentar, saya boleh tepuk tangan dulu nggak buat Mas Lu nih? Thank you. Keren. Ini memang apa ya? Dari awal saya lihat tuh memang udah sangat-sangat potensial banget sih untuk apa ya, banyak studio desain, banyak sekali studio desain, tapi yang berpikir sederhana tapi dari saya ada kata-kata siapa sederhana tapi mengena itu nggak banyak gitu. Nah, relatable-nya tuh sangat-sangat jadi tidak perlu, makanya saya mungkin boleh sharing sedikit. Kreativitas itu bukan berpikir kreatif tapi bagaimana merespon dari apa yang ada gitu. Dan saya pikir studio Mas Lu sama Studio Work itu sudah mendeliver itu dengan baik juga, saya pikir. Thank you, Mas. Dan kalau boleh tahu itu mungkin bisa flashback ke sebelumnya sampai Mas bisa di titik ini, artinya proses berpikir ini tuh bagaimana? Artinya Mas sering baca literasi atau Mas sering diskusi atau bagaimana akhirnya kok bisa di titik itu gitu? Dalam proses berpikir berkaryanya itu dalam proses brandingnya dan sebagainya gitu. Oke, jadi kalau
saya kebetulan banyak teman-teman di studio grafis gitu kan. Kalau ngelihat apa sih yang bikin beda studio grafis di Jakarta gitu kan. Kalau ngelihat karya-karya yang ada teman-teman itu ya bagus-bagus gitu. Nah, kita pengen nampilin apa sih yang bikin beda. Nah, kebetulan saya senang apa ya, naik gunung, senang kayak bercocok tanam, tapi nggak sekeren Mas Anggara ya. Jadi apa namanya, ya dengan itu inspirasinya kita ngelihat bahwa apa sih yang bikin beda gitu loh. Kayak desainnya itu kalau kita lihat teman-teman itu kok kayaknya digital banget, atau enggak kok kayaknya banyak banget nih yang ngetrend di Behance atau di Pinterest dan sebagainya. Nah, kenapa kita nggak tutup itu dulu, kita ngelihat sekitar ada batu, ada kayu, ada alam, ada hewan dan sebagainya, itu bisa jadi inspirasi, lebih ke sana sih. Jadi sebenarnya lebih kayak apa, men-challenge diri kita kalau kita nggak ada Google gitu. Oh, nah, gimana tuh? Gitu. Cakep. Itu sangat beyond Mas tuh, saya pikir. Nah, itu. Ini saya mungkin boleh sebelum kita berpindah, saya mau bacain komen dari mungkin teman-teman ya. Dari Mbak Desi, studio work itu so lovely katanya. Terus dari Mas Danang, keren. Mas Ganjar juga bilang keren. Mbak Buki bilang keren banget. Nah, sampai di Japri langsung katanya tuh. Orang Jogja Terus semua. Anggara bilang desainnya kece dan terinspirasi untuk mendesain, sederhana tapi mengena gitu. Dan teman-teman banyak yang bilang mengapresiasi apa yang sudah Mas Lu kerjakan bersama Studio Work gitu. Makasih banyak Mas Lu. Mas Iyo ya? Mas Lu sih ngomong Mas Iyo. Iyo. Oh ya, Iyo. Mas Iyo. Ya, suka salah ya. Nanti makasih ngobrol Mas lagi Iyo. kapan-kapan. Nanti kita lanjut lagi Mas Iyo ya. Oke, terima kasih siap. Mas Iyo. Thank you. Oke, kita mungkin akan berlanjut ke narasumber selanjutnya, yaitu Mbak Nia Rachel Sugih Reharja. Oke, kalau saya nggak salah. Hai. Halo Mas Gam. Halo. Salam kenal. Salam kenal juga. Teman-teman semua. Salam. Keren-keren. Ya, ini Mbak Nia yang bener ya Mbak ya? Mbak Nia ini dari Popsiklus. Oke. Mungkin saya cerita sedikit. Oke, sebelum berlanjut, saya kalau nggak salah saya pernah bertemu dengan Popsiklus ini kalau nggak salah di local market di Batik 81 kalau tidak salah. Iya. Nah, saya kebetulan hadir. Insya Allah saya kalau diberi kesempatan selalu mencoba hadir dalam kreatif event atau apapun lah yang kira-kira teman-teman lakukan. Dan kebetulan saya bertemu ngelihat produk Popsiklus ini ada Mas siapa ya kalau nggak saya sempat lihat. Mas Remi. Mas Remi, ya betul. Ya, betul. Nah, terus kalau nggak salah sebelahnya Popsiklus tuh kalau nggak salah lepas ya Mbak ya? Mbak Maya ya? Iya, Mbak Maya Hikmat. Nah, itu dia. Dan waktu itu saya Halo, Mas. Suaranya hilang. Oke, udah? Halo? Ya, sudah. Oke, saya mungkin lanjut aja. Mbak Nia Rachel Sugih Reharja dengan Popsiklus, dengan pengerjaan yang detail, Mbak Nia mengubah limbah karton susu yang dikombinasikan dengan bahan terpilih untuk menghasilkan produk berkualitas tinggi dan tahan lama melalui Popsiklus. Oke, silakan Mbak Nia untuk bercerita. Iya, halo semua teman-teman. Nama saya Nia, ya. Terima kasih untuk ajakan ngobrol-ngobrol hari ini. Senang bisa berkenalan sama teman-teman yang keren semuanya. Saya di sini cuma mau sharing cerita sedikit tentang Popsiklus. Sebelumnya saya akan cerita sedikit tentang awal mula saya memulai usaha Popsiklus ya. Oke. Dulu tuh sekitar awal 2009 ya, saya dan keluarga kecil saya memutuskan untuk memilah sampah di rumah kita. Sebenarnya alasannya simple, karena waktu itu di 2009 kita tuh tinggalnya di Bintaro waktu itu. Tukang sampah tidak datang setiap hari karena Bintaronya tuh agak di pinggir gitu. Bintaro pinggiran gitu. Jadi tukang sampahnya tuh nggak datang setiap hari.
Nah, karena tukang sampahnya tidak datang setiap hari, yang kadang-kadang sesuka-sukanya gitu ya, kadang seminggu sekali, kadang bahkan 2 minggu pun nggak muncul gitu. Jadi memang itu PR kita, dan akhirnya kita memutuskan untuk memilah sampah di rumah. Sampah organiknya waktu itu as simply as that, kita tuh cuma mengubur tanpa kompos-komposan, karena di tahun itu tuh kayaknya belum tren apa-apa deh gitu kan. Jadi kita tuh simply mengubur sampah organik. Lalu yang anorganiknya dipisah, dipilah, dibersihin, dan dirapihin. Yang kemudian akhirnya di salah satu tumpukan sampah anorganik itu, yang cukup banyak itu si karton susu ya pada saat itu. Lalu dicoba-coba, diulik-ulik, enaknya diapain ya, kayaknya bahannya cukup durable gitu. Akhirnya yang pertama saya buat waktu itu notebook cover yang sebetulnya saya pakai sendiri sebetulnya. Kemudian dari simple saya pakai sendiri, ada teman-teman yang suka, kemudian saya jadikan kado buatan buah tangan gitu untuk teman-teman dan family terdekat. Tapi ternyata dari ide kado buatan tangan itu, saya justru jadi banyak pesanan kado custom. Jadi awalnya itu. Nah, setelah itu kita kasih nama pertama bikin-bikin. Jadi Mas Gram waktu ketemu saya di local market namanya masih bikin-bikin, belum jadi Popsiklus ya. Nah, setelah itu ya karena simple waktu itu, karena ya pekerjaannya bikin-bikin, jadi akhirnya dinamain bikin-bikin. Dan seiring berjalannya waktu tuh akhirnya saya memutuskan mengganti nama bikin-bikin. Jadilah namanya Popsiklus. Banyak sih yang tanya kok namanya diganti gitu kan. Ceritanya panjang sih, singkat cerita. Setelah berganti nama menjadi Popsiklus, ya, sebenarnya tujuannya ingin mempopulerkan barang-barang upcycle, gitu, dan meyakini bahwa sebenarnya segala sesuatu itu memiliki daya tarik tersendiri, dan juga bahwa segala sesuatu itu memiliki potensi untuk didaya gunakan kembali sebetulnya. Nah, karena keyakinan itu sebenarnya bisa apa saja sih yang didaya gunakan kembali, itu bisa bentuknya macam-macam. Lalu lahirlah nama baru Popsiklus ini. Popsiklus Reimagining Waste, menghidupkan kembali sampah siap buang menjadi barang yang fungsional, tapi juga artistik gitu. Jadi, nah karena awalnya ini dari sampah rumah tangga, terus akhirnya nyebar jadi sampah tetangga, lalu nyebar lagi jadi sampah satu kompleks dan sekitarnya. Seiring berjalannya waktu, sekarang itu kita bermitra, tapi mitranya dengan kedai-kedai kopi sebetulnya, gitu ya. Mitra langsung dengan beberapa kedai kopi, tentunya dengan kesepakatan prosedur yang harus disepakati sih. Aku sharing sedikit prosedurnya. Sebetulnya si karton susu yang dari kedai kopi, sebenarnya dari kedai kopi ini, jadi mereka agak sedikit mengubah SOP. Yang tadinya kalau habis pakai susunya habis, dilecekin lalu dibuang gitu ya. Jadi segera setelah habis itu langsung dibuka, dicuci, dikeringkan, lalu nanti biasanya setelah jam kafe tutup, mereka akan buka bagian bawahnya supaya bisa dilipat, kemudian bisa ditumpuk supaya menghemat ruang. Nanti apabila sudah terkumpul cukup banyak, biasanya dikirim ke tempat workshop kami, atau kita bisa pick up sesuai dengan perjanjian atau letak lokasi dan sebagainya sih. Nah, dari para pendonasi karton susu ini, jadi kita nggak ngambilnya, memang kita nggak ngambil dari bank sampah, kita nggak ngambil dari, jadi kita langsung ke kedai kopi atau ke sumbernya langsung gitu.
Setelah terkumpul, ya sampai di workshop kami, sebenarnya kotak susu itu kita bersihin ulang, meskipun memang salah satu syarat ya memang kita harus terima bersih ya karton susu yang dikirim. Kenapa kita terima bersih? Karena sebenarnya agak bottleneck nanti di workshop, karena penyiapan materi bahan karton susu itu cukup panjang. Nah, saat mereka bottleneck dan mengantri untuk diolah, mereka harus dalam keadaan bersih. Tapi sebenarnya di balik itu ada yang kita mau sharing juga sih, bahwa sebetulnya sampahmu adalah tanggung jawabmu. Jadi yang ngabisinnya siapa, yang membersihkannya juga siapa. Sama seperti apa yang saya lakukan pertama kali waktu awal memulai sebenarnya, karena membersihkan sampah rumah tangga sendiri tadinya awalnya numpuk-numpuk itu. Mbak Nia, maaf waktunya udah habis 5 menit. Habis ya, oke. Tapi nggak apa-apa kalau ada tinggal dicepetin aja. Ya ini sih cuma ada beberapa final product gitu ya, yang aku share di sini. Sisa yang lainnya bisa dilihat di Instagram. Ini salah satu milk carton tote bag yang terbuat dari 8. Jadi setiap barang tuh ada nyawa milk cartonnya, ada jumlahnya berapa. Misalnya tote bag ini dari 8 milk carton gitu ya. Lalu disertakan ditambah kain-kain sisa dan tutup si karton susunya juga. Terus ada notebook cover, ini juga jumlahnya tertera 3 buah lembar. Dan sebenarnya notebook ini kenapa dia ukurannya tertentu, karena dia mengikuti tinggi karton susu. Jadi bukan A6, bukan B6, tapi memang mengikuti ukuran karton susu yang ada. Jadi kita memang memanfaatkan ukuran dan bahan yang ada. Oke. Ya. Oke, Mbak. Thank Nia. you. Mas Gram. Terima kasih. Aku juga suka banget sama Popsicles. Mungkin dulu namanya bukan Popsicles ya, makanya saya bilang saya dulu kemarin sempat di-share sama Mbak Karen, loh ini kayaknya namanya dulu bukan ini deh, tapi saya takut salah gitu kan. Nah, jujur waktu itu pertama kali saya dikasih tahu sama ibu saya waktu itu, Mbak. Ibu saya bilang, "Oh ini bagus nih produknya," gitu. Yang ngasih tahu justru ibu saya waktu itu. Kebetulan beliau juga beli sih, Mbak, kalau nggak salah. Kalau nggak salah beli. Nah itu memang senang sekali. Artinya menarik sih yang yang dilakukan oleh Mbak Nia dan teman-teman di Popsicles. Dan kalau boleh tanya, marketnya itu sendiri apakah sudah sampai luar, Mbak? Artinya apakah hanya di Indo atau justru kan yang kalau kita tahu konsumen yang sudah well educated terhadap sustainable kan banyaknya mungkin dari luar ya. Nah itu apakah market luar sudah melihat produk dari Popsicles ini atau bagaimana, Mbak? Kalau tahu. Sebenarnya awalnya waktu saya pertama kali buat produk di tahun 2009 itu berlanjut sampai awal-awal 2010. Ya sebenarnya sampai sekarang memang mayoritas yang beli produk rata-rata ekspatriat. Dan beli dalam jumlah sedikit maupun banyak yang kemudian dibawa pulang ke negara masing-masing. Ada yang lagi dijual lagi di sana gitu ya. Ada yang dijadikan buah tangan gitu ya. Memang mayoritas ekspatriat. Kalau dijual khusus sebenarnya enggak, tapi memang kita ada beberapa kali ikut event di luar gitu. Tapi memang setelah itu lebih banyak pesanan dalam ukuran custom gitu ya, terkait dengan pengiriman dan segala macam gitu ya, dan ya itu banyak akhirnya yang pesennya custom. Terakhir produk Popsicles itu dibawa ke Jerman sama si pembuat aslinya si kertas karton itu. Jadi maksudnya, jadi pabrik yang bikin kertas itu sebenarnya kertas itu materi dari luar. Aku nggak bisa sebutin brandnya. Nah sebenarnya jadi mereka akhirnya pesan untuk dibawa dalam jumlah yang cukup banyak waktu itu. Dibawa ke Jerman itu sebenarnya jadi sifatnya untuk corporate ini ya, untuk corporate keperluan corporate mereka. Oke. Asik banget Mbak Nia, terima kasih. Thank you. Nanti berlanjut lagi. Thank you.
Teman-teman, saya ulangi lagi, kalau ada mau bertanya ke Mbak Nia tentang Popsiklus, mungkin bisa diisi di kolom chat. Nanti saya coba sampaikan setelah semua narasumber selesai menyampaikan materi. Oke, yang terakhir kita mengundang Mas Rengkuh Banyu Mahandaru. Halo Mas, kabar? Ya, halo Mas Rengkuh. Halo Mas, baik, sehat. Ini Mas Rengkuh dari Pelepah ini. Nah ini terakhir kalau tidak salah kita ketemu di M-Block ya. Waktu itu ikut acara dari sama Mas Glenn udah dari terakhir ya, almarhum Mas Glenn ya. Ya. Dan beliau cukup apresiasi juga ya Mas ya terhadap Pelepah. Betul. Sama Pak Triawan juga ya Mas ya itu ya. Iya Pak Triawan. Glenn, terus beberapa itu siapa Visinema tuh aku lupa. Mas Angga Sasongko. Ya Angga Sasongko. Ya. Ngobrol-ngobrol gitu. Okay. Cuman mungkin saya jelasin sedikit tentang Mas Bayu sama Pelepah. Rengkuh adalah salah satu pendiri Pelepah, sebuah wirausaha sosial yang mengembangkan produk berkelanjutan dari daun pinang, sekaligus memberdayakan kehidupan masyarakat dan petani di Sumatera Selatan dan Jambi. Ya. Mungkin waktu dan tempatnya saya persilakan Mas Rengkuh. Oke, thank you Mas Gram dan teman-teman yang tadi sudah melakukan presentasi. Keren-keren banget dan sangat inspiratif. Mudah-mudahan kalau dalam kondisi yang sudah normal nanti kita bisa ketemu dan sharing mungkin ya. Aku mau izin share buat teman-teman semuanya. Bentar, oke. Sorry. Oke, jadi latar belakang saya awalnya adalah kami mengawali ini dengan Foodless Initiative, sebuah organisasi non-profit yang kami memang berfokus dalam sosial dan desain, yang dimana sebentar, mungkin videonya agak terlambat ya. Ya, kami menggabungkan sosial dan desain untuk men-tackle isu-isu yang kita lihat menjadi problem di sektor rural atau di area-area yang susah terakses bagi kita yang mungkin ada di perkotaan. Nah, dan kami percaya bahwa pendekatan desain menjadi sebuah sistem untuk kami membangun sustainability tersebut. Gitu. Sustainability ini adalah sustainability yang memang berhubungan terhadap kebaikan alam atau lingkungan dan lain sebagainya. Atau mungkin turunan-turunannya terhadap aspek sosial, khususnya bagi para masyarakat yang pada saat ini masih dalam demografi dan ekonomi yang belum bisa dikatakan layak atau ideal. Kemudian setelah itu kami akhirnya mencetuskan post disposable movement, yang post disposable movement ini pada dasarnya menggabungkan antara source material lokal, kemudian secara kultural kita juga dulu menggunakan makanan yang dibungkus dedaunan, kemudian kita juga melihat dari sisi human-nya dan melakukan beberapa pendekatan-pendekatan desain yang dimana semuanya ini untuk memetakan bagaimana perilaku masyarakat, khususnya yang kami sedang tangani saat ini, petani, mereka melakukan cycle aktivitasnya dalam sehari-harinya seperti apa, mereka datang ke kebun, dan akhirnya kami menemukan celah-celah waktu untuk mengoptimalkan waktu mereka agar mereka mampu mendapatkan penambahan income lah gitu, selain dari bertani. Nah, yang pada intinya dalam semua proses ini kami bisa melakukan iterasinya secara cepat, di mana kami melihat bahwa ketika adanya problem yang muncul di lapangan, kami langsung melakukan iterasi itu berdasarkan dari beberapa pendekatan-pendekatan desain yang kami lakukan seperti itu. Pada intinya post disposable movement ini adalah meng-create sebuah komoditi yang sudah ada sebetulnya, yaitu pelepah pinang, atau yang common di kalangan petani adalah buah pinangnya. Nah,
buah pinangnya sendiri oleh petani ini diekspor untuk ke luar negeri dijadikan ingredients kosmetik dan lain sebagainya. Nah, kemudian kami muncul untuk meningkatkan si komoditas tersebut dengan pendekatan desain tadi. Kemudian kami juga membuat intervensi teknologi sederhana seperti apa, dan kami rangkai semua dalam circular economy. Nah, awalnya kami mencetuskan program ini atau movement ini dari keseharian kita yang dikit-dikit GoFood. Akhirnya kita ngelihat angka si GoFood ini tuh berapa sih dalam sehari rata-rata orang Jabodetabek, Jakarta lah pada umumnya yang mana saya tinggal gitu. Ternyata dalam satu hari dari 125.000 tenan GoFood itu ada sekitar 150 transaksi yang rata-rata perharinya jumlah sampah food container yang dipakai itu sekitar 18,7 juta, dan itu kan huge number yang bisa dikonversikan menjadi masalah ataupun juga bisa menjadi potensi ketika adanya alternatif solusi. Nah, maka muncullah si inisiatif pelepah ini, di mana kami mengoptimalkan material lokal, kami mengoptimalkan juga SDM lokalnya, para petani di Sumatera Selatan dan Jambi, seperti yang Mas Krem tadi sempat bilang. Mereka pada dasarnya adalah petani pinang dan petani sawit yang ketika kami survei ternyata income per bulannya masih di bawah UMR gitu. Dan akhirnya kita tracking lagi spending mereka seperti apa. Setelah kita lihat banyak sekali layering masalah yang kita temukan, sampai akhirnya mungkin salah satu pendekatan yang kita bisa intervensi adalah pendekatan dalam peningkatan ekonomi masyarakatnya gitu. Nah, di sisi lain pun kan tadi permasalahan sampah atau sisi hilirnya tuh permasalahan sampah pun bisa tertackle juga dengan output yang dihasilkan oleh intervensi ini gitu. Kami mengintervensi area di satu desa, di mana dalam satu desa itu ada sekitar 1.800 hektar perkebunan atau kebun rakyat yang mereka pada awalnya tidak mengoptimalkan si pelepah pinang ini yang hanya menjadi sampah atau buruk-buruknya menjadi fire starter untuk mereka membuka lahan dengan cara dibakar gitu. Nah, akhirnya kita memulai dengan micro manufacturing ini, di mana kami membuat skema tempat area produksi yang simple, minimizing, kemudian agile, dan dia juga compact, sehingga kita bisa membuat area produksi ini di tengah-tengah remote area, di tengah-tengah hutan sawit, di tengah-tengah hutan karet gitu, dengan listrik yang memang kita mengandalkan sistem microgrid, jadi memadu-madankan antara solar panel, kemudian utilities yang ada di lapangan, karena kita tahu akses tanah pun juga sangat sulit gitu. Nah, ini first project kami mengokupai salah satu ruang mitigasi kebakaran yang dulunya memang tempat ruang evakuasi, tapi sudah dialihfungsikan. Sampai akhirnya kami kemarin bersama-sama dengan beberapa mitra, itu ada 2 NGO bernama Zoological Society of London dan beberapa NGO lokalnya. Kami kemarin dengan donor juga climate change. Di sana kami mengintervensi ruang-ruang komunal masyarakat untuk kita berikan pelatihan dalam pengolahan pelepah pinang ini gitu. Nah, kami juga di sini membangun pengorganisasian atau kelembagaan di sisi masyarakatnya gitu, di mana kami membangun sistem koperasi agar nanti para petani dan masyarakat ini tergabung dalam kelompok koperasi dan mereka bisa melakukan kegiatan perekonomian secara aktif. Kemudian kami di sana mengintervensi dalam sharing factory, di mana kami ajarin tuh cara bikin mesin pelepah itu seperti apa. Kemudian kita juga build capacity masyarakatnya dalam gimana cara memilah pinang ini gitu yang memang bisa kita olah. Kemudian dari sana kita jadikan entitas koperasi gitu yang membawahi petani, masyarakat, kaum perempuan dan lain sebagainya. Nah, endingnya kami membuat off-taker, yaitu pelepah, yang di dalam pelepah ini sebuah ya bisa dikatakan startup lah gitu. Startup ini yang di dalamnya ada petani, ada kami, kemudian ada stakeholder, mitra-mitra tadi, NGO yang semuanya bersama-sama menyelesaikan isu yang ada di hilir soal masalah sampah dengan pendekatan hulu yang punya potensinya di masyarakat. Gitu, maaf, waktunya sudah habis. Oke, pas banget. Ini produk kita. Mungkin aku tampilin. Boleh. Silakan. Mungkin teman-teman juga penasaran, Mas Renggo. Ya.
Silakan Oke. dicepetin aja. Ya, ini si slide-nya mungkin agak, internet saya mungkin agak ngaco-ngaco. Bentar. Nah, ini produk kami, ini food containernya. Dia bisa terurai selama 60 hari, proses pengolahannya secara natural. Gitu. Oke. Ya, kurang lebih seperti itu sih Mas Graham dan teman-teman yang lain. Kalau misalnya waktu dan kesempatannya kita bisa ngobrol lebih panjang, mungkin ya silakan DM atau bisa masuk ke Instagramnya Pelepah atau website kami. Oke. Thank you Mas Graham dan teman-teman lain. Ya. Thank you. Mungkin ada pertanyaan sebelum berpindah ke narasumber itu. Kalau boleh tahu, sekarang sudah titiknya sudah di mana aja, Mas? Artinya sudah menjalin kerjasama dengan beberapa partner atau daerah mana saja yang sudah Pelepah ini kan kembangkan gitu, Mas? Ya, untuk saat ini memang kami masih berfokus di area Sumatera pada umumnya gitu. Cuman kami pun pada saat ini sedang melakukan riset-riset lain untuk mengoptimalkan agriculture waste yang ada di Indonesia ya. Khususnya kan di daerah Indonesia Timur kami sedang berfokus dalam pengolahan agriculture waste di bidang di sorghum, terus di daerah Pulau Jawa, Jawa Barat gitu. Kita juga baru mengolah, mungkin tadi ada Mas Oi yang mengolah pisang, ya kami pun sama juga sedang mengolah pisang dengan pendekatan yang berbeda-beda. Ada yang sistemnya biokomposit atau menggunakan perekatan natural. Gitu sih Mas Graham. Oke. Makasih banyak Mas Renggu. Kita sama-sama. Nanti lanjut lagi. Oke. Ini ada pertanyaan dari Mbak Karen. Mungkin Mbak Karen bisa unmute. Mungkin mau langsung nanya untuk Mas Iyo nih katanya. Ya, malam Mas Graham, malam teman-teman. Ya, jadi pertanyaannya sih buat untuk Mas Iyo dan mungkin Mas Renggu juga untuk terkait pelepah pisang dan dari tinta jahe ya. Kan Gori Galeri memang memproduksi buku foto dan kita pengen tahu sih bagaimana ketahanan pelepah pisang ataupun tinta jahe itu dalam bentuk produk foto. Gitu. Ya, mungkin bisa dijawab dulu Mas Iyo atau Mas Renggu. Mas Renggu dulu kali. Ya, sebenarnya kalau ketahanan untuk foto tapi saya kurang paham nih, maksudnya untuk fotonya sebagai kemasan atau sebagai dicetak di atas pelepahnya atau seperti apa Mbak Karen? Oke, jadi memang untuk buku foto, jadi memang fotonya ini dicetak di atas kertas pelepah pisang, entah sebagai cover atau sebagai isi buku foto itu sendiri. Ya, kalau ketahanan sih sebetulnya pada prosesnya kan kami menggunakan proses sebenarnya gini, bahan natural ini punya satu lapisan yang diberkahi oleh Tuhan, itu selulosa yang memang dia bisa menahan dari air, menahan dari serangan jamur dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya tadi penggunanya untuk foto, saya kira sangat visible dengan beberapa treatment tambahan mungkin. Entah itu mungkin ada proses pelunakan dan lain sebagainya. Itu sih. Pisang mungkin sangat bisa tuh. Oke. Halo. Ya, Mas Iyo. Ya. Jadi kalau tadi ditanya soal ketahanan itu sepengalaman kita waktu pernah nge-explore material pisang itu jadi karena kita itu ada beberapa lapisan gitu teknik daur ulang kertas gitu. Nah, kebetulan kita tergantung tekniknya. Ada yang lapisan pertama, 2, dan 3 gitu. Nah, kalau kita pakai lapisan pertama mungkin nanti kena air dia cepat robek. Lapisan ketiga itu ada campuran-campuran lainnya tuh bisa agak tahan lama gitu loh. Jadi saya rasa dengan material alam pelepah pisang atau apa itu tuh bisa digunakan sih Mbak untuk material cover gitu. Gitu. Jadi nanti kalau misalnya mau bikin mengeksplorasi covernya pakai material itu mungkin nanti ada teknisnya supaya bisa tahan lebih lama gitu, karena nanti kalau ada jamur gitu-gitu tuh juga bisa ngaruh sih. Oke. Thank you Mas Iyo Mas Renggu. Lalu ada pertanyaan untuk Mbak Nia sih. Selain karton susu, apakah mengeksplor bahan lain Mbak untuk dijadikan sebagai cover buku? Sebenarnya kalau saat ini yang untuk jadi cover buku itu masih dari yang si karton susu.
Cuma memang kita explore untuk misalnya kertas bagian dalamnya, gitu ya. Kertas bagian dalamnya ada beberapa yang pakai kertas daur ulang, tapi sebenarnya terbuka custom untuk kepentingan dan ininya ya, dipakai untuk apa. Cuma memang untuk cover buku saat ini masih menggunakan si karton susu. Hanya saja ada yang dilapis dan tidak dilapis. Yang tidak dilapis itu juga macam-macam treatmentnya. Yang dilapis itu macam-macam bahan pelapisnya gitu. Ada yang dari so far yang ada di kita itu pakai kain, ya. Memang kainnya kain yang diwarnai pewarna alam. Yang kita kerjasama dengan para pengrajin pewarna alam. Tapi yang tidak dilapis kain itu ada lagi treatmentnya. Ada yang dibolong-bolongin, dijahit, macam-macam sih. Jadi tergantung ininya. Cuma memang bahan dasarnya masih sebagian besar karton susu. Kedepannya sih ada beberapa bahan yang sedang kita coba-coba. Masih di dalam proses trial dan error yang memang belum keluar karena memang rencananya memang ingin mengeksplor bahan lain selain karton susu sih untuk bahan utamanya. Gitu Mbak Erin. Mas Mania, ya Mas Graham sudah dari kami. Thank you. Oke, mungkin dari teman-teman ada yang mau memberikan pertanyaan boleh diisi di kolom chat mumpung kita masih ada waktu kurang lebih 5 menit. Untuk mungkin saya akan bertanya ke Mas Angga. Mas Angga dari teman sayur. Oke. Mas, untuk ini apa namanya? Untuk kan saya lihat kemarin produk-produknya cukup banyak kayaknya. Saya pikir ada beberapa item saya Mas ya, kalau nggak salah ya. Itu merespon. Itu memang apa namanya? Mengangkat local wisdom itu sendiri ya Mas ya, konsepnya. Artinya dari apa maksudnya jenis makanannya atau nanti misalkan nih memungkinkan nggak ketika nanti teman sayur misalkan berekspansi ke daerah lain dan menerapkan konsep yang serupa tapi tetap mengangkat local wisdom-nya dari daerah itu sendiri gitu. Jadi dari produk-produk turunannya selain sayur itu juga sebagian besar sih dari memori masa kecil dan juga dari kearifan lokal yang saya dan Chris itu anggap penting banget, termasuk dengan yang kami harus melihat sendiri prosesnya semuanya dan mengenal orangnya, bagaimana dia membuatnya, lalu kami ngerasa klik dan akhirnya kita berkolaborasi. Jadi nggak yang sekedar, karena banyak juga teman-teman yang nanyain, aku bisa nitip produkku nggak di situ, di teman sayur jualin. Nggak sesederhana itu. Kadang kita perlu ngobrol dengan orangnya, melihat gimana prosesnya dan apakah mereka juga punya nilai-nilai yang sesuai dengan kami atau enggak. Dan kadang-kadang jadi susah aja nggak bisa nyambung gitu. Kadang-kadang yang hal-hal lain kami kayak nyari minyak kelapa jauh-jauh ke Tabanan sekian puluh kilometer dan hanya untuk ngambil beberapa liter gitu misalnya. Tapi di situ ada pelajaran buat kami juga bagaimana Beli Partai Liong sendiri memproses minyak kelapanya dengan cara benar-benar dari proses tradisional yang dulu banget dan dengan proses sangat baik justru. Jadi kalaupun nanti akan ada ekspansi mungkin, amin semoga ke daerah-daerah lain, kami akan menerapkan proses yang serupa juga. Apa yang daerah lokal situ, apa yang menjadi warisan-warisan dari leluhur zaman dulu itu banget. Nah, itu yang akan kami gali kembali karena hal-hal itu berhubungan dengan tanah, berhubungan dengan ritual dan juga adat dari mereka juga dari situ. Oke. Pengen mengenal hal itu juga kepada publik yang lebih luas dengan produk-produknya. Oke, berarti tidak hanya melihat secara hanya tangible asset, tapi ada intangible asset juga ya Mas ya, yang disampaikan Mas. Ada value gitu yang pengen disampaikan ke market ya Mas ya. Iya Mas Grab. Makasih Mas Angga penjelasannya.
Mungkin kita akan saya akan bacakan pertanyaan untuk Mas Rengkuh. Nah, ini Mas Rengkuh banyak ini nih pertanyaannya numpuk nih. Oke. Mas Rengkuh? Ya, hadir. Oke, hadir. Oke, saya coba tanyakan. Ini ada pertanyaan dari Mbak Buki nih, dari Ranah Bumi nih. Nah, dari Jogja. Oke. Kira-kira apakah bisa menggunakan material lain selain pelepah pinang? Karena di Jogja itu lebih banyak daun jati daripada pelepah pinang. Nah, lalu apakah bisa di custom design? Nuwun. Oke, mungkin aku langsung jawab aja kali ya. Sangat mungkin kan, karena kami juga pada saat ini memang lebih berfokusnya bukan hanya ke pelepah pinang, tapi memang lebih besar yaitu ke agriculture waste gitu. Jadi mau itu, cuman lebih idealnya memang agriculture waste. Kenapa agriculture waste? Karena memang kan agriculture itu pada prinsipnya ditanam untuk kebutuhan entah itu ketahanan pangan atau industri dan lain sebagainya. Nah, yang kami manfaatkan di sini adalah material yang tidak terolah gitu, tanpa kami harus membuat plantation atau kami melakukan penanaman dan lain sebagainya, seperti itu. Jadi kalau tadi pertanyaannya daun jati dan lain sebagainya, sangat bisa, akan tetapi kami juga menghitung dari sisi efisiensi produksinya. Kami pernah melihat di India itu ada yang dari daun, dan kami memang kebetulan riset awal melakukan risetnya ke India, itu di India pakai daun, prosesnya harus dijahit dulu. Jadi secara efisiensi produksi itu kurang maksimal. Sementara kan permasalahan sampah ini mesti dijawabnya besok gitu, bukan menunggu waktu yang lama gitu sih. Oke. Nanti ini ada pertanyaan terakhir buat Mas Bayu. Mas Rengkuh. Dari Abigail. Abigail ini dari Creative Stage Jakarta mau nanya untuk Mas Rengkuh, untuk pelepah apakah penjualannya ke masyarakat bisa mengcover operasional berjalannya pelepah? Dan benefit yang gimana sih ceritanya NGO mau diajak bekerja sama? Jadi kalau misalnya untuk proses penjualannya, ya karena kan sejauh ini kami sudah menghitung, kalau mungkin bahasa bisnisnya COGS-nya ya, secara COGS-nya kami menghitung spending kami membelah dua, jadi ada koperasi, ada PT gitu. Di koperasi ini kami sudah menghitung HPP produksinya berapa, kemudian kontribusi terhadap koperasi, yang di dalam koperasi itu kan ada masyarakat dan lain sebagainya. Misalnya nanti ada keuntungan, kemudian masyarakat membangun ruang publik atau sekolah atau apapun itu, ya itu haknya koperasi. Di sisi lain, pelepah nanti menjadi sebuah entitas yang punya kekuatan ekonomi untuk melakukan riset-riset di pengembangan material lain gitu. Nah, untuk pertanyaan benefit apa yang untuk NGO dapatkan, sebetulnya beberapa NGO, misalnya nih kayak kami kemarin itu program besar NGO ini adalah melakukan konservasi untuk area di Sumatera Selatan dari kemarin kebakaran 2014 dan menjaga harimau. Nah, ada beberapa aspek yang harus dilakukan. Pertama, pemetaan, kemudian pengelompokan masyarakat, pengkoordinasian, dan lain sebagainya. Nah, kami masuk untuk produktivitas masyarakat, karena dari data temuan kami, ketika ekonomi masyarakat menurun, akhirnya mereka mau untuk dibayar 600.000, pergi ke lahan, buka lahan untuk buka lahan dengan cara dibakar. Nah, sementara ketika ada sebuah intervensi untuk community livelihood atau peningkatan produktivitas ini, akhirnya masyarakat kan teralihkan nih fokusnya gitu, daripada mereka membalah hutan, tebang kayu jual berapa ratus ribu atau buka lahan caranya dibakar, mendingan mereka yuk bareng-bareng nih menyelesaikan sebuah permasalahan bersama yang ada di kota-kota besar, tapi munculnya dari desa-desa Nah, si benefit yang didapatkan NGO secara impact program yang mereka lakukan bisa terukur gitu, baik dari peningkatan nilai ekonomi masyarakatnya, nilai kesejahteraannya, kemudian kualitas hidupnya juga, misalnya kayak stuntingnya mungkin bisa terukur, bahwa yang dulunya stunting tidak menjadi stunting, sanitasi di rumah tinggalnya berubah dari yang awalnya mungkin airnya air payau, gambut dan lain sebagainya jadi airnya yang lebih bersih. Gitu sih Mas Frem, dan pertanyaan dari Mbak Abigail gitu. Oke, mungkin sebelum selesai, mungkin saya mau, saya ingat waktu kalau nggak salah di M-Block sempat ada banner dari dari pelepah.
Kalau nggak salah tulisannya apa? Community Drive Innovation apa Innovation Drive Community ya? Saya pikir. Community Driven Innovation itu Nah, itu. kita. Itu bagus Mas. Itu sangat inspirasi sih Mas. Nah, thank you, okay. thank you. Oke, mungkin karena waktunya sudah habis, maka saya Mas Gram dari Home dan Mbak Karen dan Mas Ari dari Guari Galeri ingin menyampaikan banyak terima kasih untuk teman-teman dari Mas Angga, dari teman sayur atas segala penjelasan dan sharingnya. Terus Mbak Buki dari Ranah Bumi, terima kasih banyak atas waktu dan ininya juga. Terus Mbak Desi dari Crash Cross, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk bercerita kepada teman-teman. Terus Mas Iyo dari Studio Work juga terima kasih banyak sudah berbagi ide-ide sederhananya tapi mengena, itu sangat menginspirasi juga. Terus Mbak Nia dari Popsiklus, terima kasih juga Mbak Nia sudah berbagi terhadap, ternyata kita baru menyadari kemasan susu bisa menjadi tas, nah itu menarik sekali. Dan yang terakhir Mas Rengku dari Pelepah dan teman-teman Pelepah juga terima kasih sudah sharing bersama. Di sini kita sangat membuka pintu kolaborasi. Nanti dari teman-teman yang ingin berkolaborasi atau tetap terkoneksi bisa hubungi ke Instagram dari teman-teman masing-masing. Nanti bisa, mungkin siapa tahu ada inovasi-inovasi baru. Dan sebelum kita menyelesaikan, kita mungkin ada ritual untuk foto bersama nih. Oke? Nanti Mbak Karen akan memberi aba-aba ya Mbak Karen ya. Kita akan foto bersama. Mbak Karen? Di-unmute Mbak? Atau enggak? Nggak usah? Oke. Ya teman-teman ya, nanti Mbak Karen akan kasih aba-aba. Oke, Mbak Karen? Oke, bentar. Kita buka videonya kali ya. Oke. Siap? Ya, oke. 1, 2, 3. Oke. Nah, satu lagi. Teman-teman yang videonya mungkin belum dinyalain bisa diaktifin. Oke, siap. Oke. Siap. Lagi 1, 2, 3. Oke, sudah. Oke, terima kasih banyak sudah bergabung kali 5x6. Sampai berjumpa di next discussion. Oke, thank you. Terima kasih semuanya.